Bukan posisi baju ini. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Bau belerang dari GAK tercium di Pulau Sebesi, namun warga tetap bertahan. Gunung Anak Krakatau atau GAK yang berada di Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan pada Selasa 24 Januari 2023 kemarin kembali erupsi dua kali, yakni pukul 18.50 dan pukul 19.57. Sebelumnya pada Senin 23 Januari 2023, GAK erupsi sebanyak 8 kali, yakni pada pukul 00.41, pukul 4.42, pukul 6.07, pukul 7.01, pukul 7.58, pukul 7.59, pukul 8.08, dan pukul 9.28. Dan sampai kini status GAK masih level 3 atau siaga. Anggota Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Desa Hargo Pancuran Suwarno mengatakan pihaknya belum menerima laporan mengenai dampak dari erupsi GAK tersebut. Lanjut Suwarno, abu vulkanik dari GAK berhembus ke arah timur atau ke arah Bakauheni. Ia mengatakan bau belerang yang tercium oleh warga di sekitar pantai Carita, Banten bisa saja akibat dari abu vulkanik GAK yang terbawa angin. Tetapi ia mengklaim sampai saat ini belum ada laporan warga terkait aroma belerang yang tercium akibat dampak GAK ataupun kerugian material lainnya. Sementara itu, Sekdes Pulau Sebesi Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Firdaus menyebut dirinya sering mendengar dentuman dari erupsi GAK. Firdaus juga menyebut sering melihat lava pijar dari GAK, namun ia tidak panik menghadapi situasi tersebut. Karena menurutnya erupsi GAK kerap terjadi dan dirinya sudah menganggap erupsi tersebut sebagai hal yang lumrah. Firdaus juga mengklaim dirinya beberapa kali mencium bau belerang saat GAK erupsi. Namun, kata Firdaus, sampai saat ini dirinya belum menerima laporan dari warga terkait dampak dari erupsi GAK tersebut. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan beri sanksi pihak yang salah upload putusan. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan memberikan sanksi kepada pegawai yang mengupload dan bertanggung jawab atas kesalahan upload putusan terhadap salah satu terdakwa ke sistem elektronik. Humas Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bontor Arluan, pada Rabu 25 Januari 2023 mengatakan PT akan memberikan sanksi kepada pengupload dan yang bertanggung jawab. Menurut Bontor, bila ada unsur kesengajaan dan kekeliruan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai PT serta yang bertanggung jawab. Bontor mengatakan saat ini pihaknya masih musyawarah terlebih dahulu terkait sanksi apa yang akan diberikan. Ia berjanji pihaknya akan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada awak media pekan depan. Sementara terkait majelis hakim, Bontor mengatakan tidak ada masalah karena elektronik dokumen tidak ada perbaikan. Sehingga menurutnya tidak ada putusan yang diubah dan diduga akibat salah copy paste. Bontor mengatakan tim sendiri telah meminta klarifikasi 3 majelis hakim PT, panitera pengganti 1 orang dan 1 orang yang membantu mengupload. Ia mengatakan ketika diupload orang yang bertugas tidak mengupload amar putusan, melainkan hanya mengambil upload dari tengah putusan. Sebelumnya, PT Tanjung Karang disebut tengah memeriksa 4 hakim yang diduga mengubah hasil putusan banding terdakwa Suhun atas perkara narkotika. Humas PT Tanjung Karang Gatot Susanto pada Selasa 24 Januari 2023 mengatakan 4 hakim tinggi di PT Tanjung Karang telah diperiksa tim internal bersama dengan 3 orang lainnya.
Gatot mengatakan ketiga lainnya adalah pegawai PT Tanjung Karang yakni 2 panitera pengganti dan 1 pegawai tim Information and Technology. Ia mengatakan 4 hakim yang diperiksa merupakan hakim yang memegang perkara terdakwa Suhun. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Tentu kalau terjadi kekeliruan, keliru ya, bukan sengaja kekeliruan, tentu pengadilan tinggi yang harus mengambil sikap ya. Seperti apa nanti kita menunggu kesimpulan daripada hakim yang mengklarifikasi perkara tersebut. Tapi kalau unsur sengaja? Tapi unsur sengaja tidak ada, lalai mengupload. Supaya dibedakan, edoknya bukan itu yang diupload. Kalau edoknya persis sama. Kalau Bapak mau lihat, ya. Nah, kalau baik sengaja mau keliru kan tetap juga ada sanksi. Oke. Seperti sanksi apa? Itu yang kita sanksi ya siapa yang mengupload, siapa yang bertanggung jawab di situ. Kan kalau hakimnya clear tidak ada masalah, ya. Karena edoknya sendiri tidak ada yang berubah. Kan kita sedang melakukan pemeriksaan bapak-bapak yang dari rekan-rekan dari wartawan, kita menunggu apa hasilnya, sebab ini kita ini majelis masih musyawarah, akan kita laporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi sanksi apa yang mau berikan. Ya nanti kita sedang menunggu, mungkin informasi selanjutnya akan kita sampaikan kepada bapak-bapak. Tentu kalau terjadi kekeliruan, keliru ya, bukan sengaja kekeliruan, tentu pengadilan tinggi yang harus mengambil sikap ya. Seperti apa nanti kita menunggu kesimpulan daripada hakim yang mengklarifikasi perkara tersebut. Tapi kalau unsur sengaja? Tapi unsur sengaja tidak ada, lalai mengupload. Supaya dibedakan, edoknya bukan itu yang diupload. Kalau edoknya persis sama. Kalau Bapak mau lihat, ya. Nah, kalau baik sengaja mau keliru kan tetap juga ada sanksi. Oke. Seperti sanksi apa? Itu. Divonis 1 tahun 4 bulan karena suap Rektor Unila Andi Desviandi tak lakukan banding. Setelah divonis hakim dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, Andi Desviandi menyatakan menerima putusan hakim dan tidak melakukan upaya banding. Hal tersebut disampaikan Andi Desviandi melalui penasihat hukumnya Ahmad Handoko pada Rabu 25 Januari 2023. Seperti diketahui, Andi Desviandi merupakan terdakwa penyuap terhadap mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila pada tahun 2022. Setelah menjalani sejumlah rangkaian persidangan, hakim memvonis Andi Desviandi dengan pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda senilai 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim lalu memberikan waktu 7 kali 24 jam kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum untuk menyatakan banding. Atas vonis tersebut, penasihat hukum Andi Desviandi Ahmad Handoko mengatakan sang klien telah ikhlas menerima putusan tersebut. Menurut Ahmad Handoko, pada Rabu 23 Januari 2023, Andi menyatakan tidak banding dan menerima putusan vonis majelis. Terkait alasan terdakwa, Handoko menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan Andi Desviandi bersama dengan pihak keluarganya. Handoko pun mengatakan pihaknya kini tinggal mempersiapkan diri guna menjalani eksekusi putusan vonis. Lebih lanjut, ia menjelaskan tim penasihat hukum bersama dengan keluarga Andi Desviandi juga telah membicarakan pembayaran pidana denda senilai 100 juta rupiah dibebankan kepada terdakwa. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim PN Tipikor Tanjung Karang memvonis terdakwa suap PMB Unila 2022 Andi Desviandi dengan hukuman pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda senilai 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Keputusan vonis yang dibacakan hakim langsung disambut riuh seisi ruang persidangan. Tangis haru keluarga terdakwa Andi Desviandi pun pecah seusai mendengar amar putusan majelis hakim.
Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan masa penahanan telah dijalani terdakwa Andi Despiandi akan dikurangkan dengan hasil vonis yang ditetapkan. Seorang IRT di Lampung Timur jadi korban pembacokan orang tak dikenal. Seorang ibu rumah tangga asal Lampung Timur bernama Sunani jadi korban pembacokan orang tak dikenal. Sunani sendiri merupakan warga desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Adapun yang melakukan pembacokan seorang laki-laki yang diduga adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Menurut warga setempat Parman, peristiwa itu terjadi pada Selasa 24 Januari 2023 kemarin. Parman pada Rabu 25 Januari 2023 mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Pada saat itu, menurutnya Sunani sedang menunggu anaknya yang hendak pulang sekolah. Namun tiba-tiba saja, Sunani diserang orang yang tidak dikenal. Setelah diserang menggunakan senjata tajam, korban berteriak meminta tolong. Lalu warga beramai-ramai menangkap pelaku dan menghubungi aparat kepolisian setempat. Akibatnya korban mengalami beberapa luka bacokan di bagian wajah. Pelaku menyerang korban sebanyak 1 kali dan kemudian korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Bandar Sri Bawono. Menurutnya warga setempat tidak mengenali pria yang melakukan penyerangan terhadap korban. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Bandar Sri Bawono Ibtu Rizal Syamsu membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya pihaknya telah menahan pelaku pembacokan di Mapolsek Sri Bawono dan saat ini identitas pelaku belum diketahui. Kendati demikian, pihaknya masih akan melakukan pengecekan terhadap kejiwaan pelaku. Untuk itu, pihaknya akan membawa pelaku ke RSJ Kurungan Nyawa untuk dilakukan observasi terlebih dahulu. Warga Lampung tolak rencana kenaikan biaya ibadah haji 2023. Warga Lampung menolak kenaikan biaya haji tahun 2023 menjadi 69 juta rupiah dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 39 juta rupiah per orang. Seperti yang dikemukakan Ki Agus Muhammad Rusdi, warga Jalan Dr. Susilo, Gang Kenanga 2, Kelurahan Sumberbatu, Teluk Betung Utara. Ia mengatakan pada Rabu 25 Januari 2023, dirinya menolak adanya kenaikan biaya haji yang hampir mencapai 100%. Sebab menurutnya itu sangat membebankan masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci. Ki Agus mengaku terkejut dengan kenaikan biaya haji tersebut. Apalagi ia bersama istrinya Maisaro sudah menunggu selama 11 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Sejak ia mengatakan sudah daftar haji sejak tahun 2012 dan harusnya berangkat pada tahun 2022. Namun karena COVID-19 sehingga ibadah hajinya ditunda dan kemarin ia mendapatkan informasi bahwa tahun 2024 ia akan berangkat ke Tanah Suci. Tetapi misalnya biaya haji naik, ia pun akan berpikir ulang untuk melunasi biaya haji tersebut. Ditambahkan Maisaroh, 5 anaknya sengaja sumbangan ingin memberangkatkan ia dan sang suami untuk ibadah haji. Maka dari itu ia mengaku pasrah sambil menunggu keputusan dari DPR RI dan pemerintah. Sementara itu Ismail Zulkarnain, warga Kecamatan Tanjung Karang Timur mengatakan secara pribadi dan mewakili warga Lampung sangat tidak setuju dengan kenaikan biaya haji tahun 2023. Menurut Ismail yang juga Ketua Forum Pondok Pesantren FKPP Bandar Lampung ini, bahwa rencana kenaikan biaya ibadah haji sangat frontal. Apalagi tidak semuanya yang melaksanakan ibadah haji adalah orang kaya. Bahkan menurut pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Bandar Lampung ini, banyak jamaah yang harus menabung puluhan tahun, tapi tiba-tiba ada kenaikan biaya nyaris 100%. Berikut keterangan pihak terkait. Kami kaget kita dengan kenaikan itu kan, atau mereka naiknya kan 35, berangkat kembali kan menjadi berapa gitu. Itu kan 100%. Jadi yang sudah
jauh-jauh hari ngumpulin dikit-dikit itu kan. Dengan begini ya lulus lagi katanya. Kita rencana tahun berapa, Pak? Tahun 24. 2024. Kita sudah nyetor, Pak ya? Udah. Jadi kekurangannya gimana, Pak? Nah, ya kekurangan nanti ada waktu Pelunasan. Maret nanti kan tahun 24. Tahun 24, kan tahun 24 kami orang tahun 23. Maaf ya bentar. Waktu sebelum Covid itu sebenarnya kita tahun 21. Oh, berangkatnya. Berangkatnya Oke. seharusnya karena Oh. Covid. Oke, Jadi ditunda tadi, ditunda gitu. Kemarin tanya ada saya Itu tahun salahnya 24. tahun 21 sebenarnya. Ibu juga berangkat, Bu ya? Berangkat. Begitu kita terus lapor ke ini ke kantor agama katanya tahun depan berangkat. Tahu-tahu tambahannya banyak sekali. Itu gimana, Bu? Dengan penambahan Ya sangat berat sih kalau mau dipikir-pikir, apalagi bapaknya kan sudah pensiun. Saking mau ngumpulkan uang untuk naik haji. Dan ingat, haji itu bukan berarti dia orang kaya, karena panggilan iman. Alangkah banyak orang kaya nggak berangkat haji karena nggak panggilan iman. Ini orang-orang yang berangkat haji karena tabaitullah, karena panggilan Allah. Sangat disayangkan kalau seandainya terjadi wacana ini disetujui oleh DPR ya, RI, maka saya yakin akan banyak orang-orang yang mengundurkan diri jadi jemaah haji. Kan kasihan. Orang yang sudah mimpi, yang sudah berazam, bernawai itu naik haji, gara-gara kenaikan 1%. Bayangkan coba, sedih nggak mereka, hancur nggak perasaan mereka nggak jadi berangkat. Kita sebagai ini Pak, sudah banyak belum Pak mungkin dapat cerita atau keluhan dari calon jamaah haji yang ingin berangkat, yang mungkin langsung Ya, sudah banyak. mereka sangat ngeluh dan mereka itu kayak pesimis gitu loh. Jadi jemaah-jemaah haji mendengar kabar bahwa pemerintah wacana mau naikin haji 100% kenaikan ini, itu sangat pesimis. Mereka ada perasaan kayak apa? Patah hati. Iya, kayak patah hati, kayak kecewa, kayak mau marah, kayak sedih, ya kan? Bayangkan, kita ini kan waiting listnya kan lama, sekian tahun nunggu mau naik haji, mau berangkat, batal gara-gara biayanya naik 1%. Jadi saya secara pribadi menghimbau kepada Komisi 7 lah, bidang di DPR, tolak wacana kenaikan 1%. Demi apa coba? Demi rakyat, demi umat Islam yang sudah nabung berpuluh-puluh tahun. Hokben Lampung City Mall hadirkan paket birthday party harga mulai Rp30.000. Hokben Lampung City Mall kembali memiliki promo menarik. Supervisor Hokben Lampung City Mall Devi Kurniawati mengatakan promonya adalah promo Hokben Birthday Party. Dalam promo Hokben Birthday Party ada harga spesial mulai Rp30.000-an per anak untuk paket ulang tahun dengan ketentuan minimal 20 anak. Dengan harga spesial tersebut sudah bisa mendapatkan MC, dekorasi store sound system, hadiah ulang tahun, topi ulang tahun, undangan, bingkisan bawa pulang, dan menu Hokben. Menu Hokbennya ada uresi 1 dengan pilihan egg chicken roll, nasi, dan acar. Lalu di uresi 1 ada juga pilihan shrimp roll, nasi, dan acar. Selain uresi 1, ada juga menu uresi 2 dengan pilihan egg chicken roll, egg kado, nasi, dan acar. Kemudian di uresi 2 ada juga pilihan egg chicken roll, tori bowl, nasi, dan acar. Selanjutnya ada pilihan egg chicken roll, shrimp roll, nasi, dan acar atau shrimp roll, nasi, dan acar. Tak hanya itu, ada juga menu tanoshi dengan pilihan egg chicken roll, chicken teriyaki, nasi, dan acar, serta shrimp roll, chicken teriyaki, nasi, dan acar. Menu berikutnya adalah kizu bento dengan pilihan egg chicken roll, scramble egg, nasi, milo, dan mainan. Di menu kizu bento juga ada pilihan tori bowl, scramble egg, nasi, milo, dan mainan, atau crispy karage, ebi furai, scramble egg, nasi, milo, dan mainan. Lalu ada juga menu Hokben fried chicken, scramble egg, nasi, milo, dan mainan. Promo berikutnya adalah diskon sampai Rp150.000-an untuk paket large order khusus delivery. Paket large order adalah paket dengan berbagai menu spesial Hokben Lampung City Mall. Menu spesial itu seperti Hoka Hemat, Simple Set Teriyaki, Bento Spesial, dan Super Bawel. Menurut Devi, pada Selasa 24 Januari 2023, untuk pemesanan paket large order dan Hokben Birthday Party, bisa menghubungi di nomor 089651298828.
Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.